Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini soal UTS kita, tentukan min, median, modus, variansi, dan standar deviasi dari data transportasi yang melewati UIN STS Jambi berikut. Catatannya, kalian bisa ganti ini ya, yang AB ini, yang banyak ke bawah ini, itu kalian ganti dengan 2 digit terakhir NIM kalian. Ya, yang AB ini. Misalkan 2 digit NIM kalian, misalkan seperti ini. 592990011. Jadi 2 digit terakhirnya ini 11 diganti ini, ya. Misalkan ini jadi 111111. Pokoknya yang AB yang ada tanda kuning ini, ada latar kuning ini diganti menjadi 11 atau 11, ya. Kemudian dihitung min, median, modus, variansi, standar deviasi dari data ini ya. Ini datanya 100. Jadi kalian cara menyelesaikannya tentu saja seperti ini. Kalian urutkan dulu. Kita buat seperti ini. Urutkan. Kita buat tabel baru misalkan. Jadi kalian tulis di kertas ya. Double folio. Untuk jawabannya. Datanya 100. Banyak yang kebingungan kan? Datanya 100. Misalkan ini 11 ya. 11. Otomatis kita buat baru seperti ini. Oke. Ini X-nya, datanya maksudnya. Datanya kita sebut sebagai X. Kemudian ini nanti, karena kita untuk menghitung variansi, dilihat rumusnya ya, nanti akan ada teknik-tekniknya. Oke. Jadi diurutkan saja. Diurutkan ke bawah boleh, diurutkan dari samping juga boleh. Misalkan 11, kemudian 47, kemudian 94. Oke, lanjut lagi sampai ke bawah, sampai 100. Baris ke bawah ya. Cara menyelesaikannya itu. 94, 31, karena banyak di tugasnya yang salah nih. 26, 47, 73, 58, 61, 75. Kemudian kolom yang kedua. Kolom yang keduanya 93. Ini 11 lagi karena AB. Ya, yang AB ini kita ganti 11 semua. Karena AB-nya 11 kan. Oke. Sebelas, lanjut lagi 27. Dilanjutkan sampai seterusnya 27, 41, 54, 91, 30, 95 sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya ini kita bisa teman-teman teruskan. Teman-teman teruskan, hitung manual ya. Ini untuk membiasakan hitung manual sampai yang terakhir sekali berapa? 11 di sini. Karena ini ya, yang ujungnya, yang kolom terakhir ini. Nah, yang ini diurutkan sampai yang terakhir 11. Oke ya, cukup mudah ya kan? Datanya berarti ada 100. Atau untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa tambahkan satu kolom di sini. Ini nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini seterusnya hingga data ke 100. Jadi teman-teman harus lengkap ya. Kali ini kan contoh. 13 dan seterusnya. Kalau teman-teman buat 13, 14, 15, 16 sampai 100. Ini untuk membiasakan teman-teman menghitung. Oke? Kemudian pertanyaannya apa? Min. Min itu adalah, jadi total ini, seluruh data X ini, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 100. Jadi kalau dibuat rumusnya, misalkan, kita buat rumusnya,
min sama dengan, teman-teman bisa tulis sebagai di sini sigma itu sesuai rumus I sama dengan 1 dimulai dari 1 sampai I sampai 100 karena data teman-teman ada 100 ya. Ini XI. Oke, XI. Secara matematis rumusnya seperti ini, XI dibagi N ya karena rata-ratanya ya. Min ini sebagai simbol matematika ini bisa ditulis sebenarnya dengan mu. Rumusnya mu. Kalau teman-teman lihat di presentasi itu mu. Ini rata-rata untuk populasi ya. Karena kita menggunakan data populasi. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini misalkan. Sini total. Totalnya berapa? Berapa jumlah data keseluruhannya ini? Ini yang menjadi sigma. Kita tanda ini. Misalkan ada XXX sebagai totalnya. Total dari seluruh X ini. Ini yang digunakan total X ini. Nah, ini XXX yang ini kan dibagi dengan 100. Itu untuk rata-ratanya. Nah, hasilnya adalah YYY misalkan. Ini untuk rata-rata populasi. Teman-teman bisa perhatikan. Ini untuk min-nya rata-rata. Kemudian teman-teman lihat median. Teman-teman, untuk soal nomor 2, median. Sama dengan, teman-teman tentukan dulu, karena datanya 100, jadi yang digunakan adalah, ini mediannya, tapi kita harus hitung dulu, untuk median ini. Ini untuk min. Ini untuk median, teman-teman bisa hitung. Kita tentukan letak mediannya dulu. Letak mediannya, cara menentukannya adalah K sama dengan karena datanya genap, jadi K sama dengan N. Teman-teman bisa gunakan fraction. Ini N bagi 2. Ini rumus untuk letaknya dulu. Setelah dapat letaknya sudah didapat, misalkan datanya 50, karena datanya ada 100 kan. Datanya 50, sama dengan, otomatis, K-nya 50. Oke? Karena datanya 100. Kemudian, selanjutnya, kita kan sudah letaknya. Sekarang mediannya. Mediannya menggunakan rumus. Ya. Rumus kira-kira seperti ini rumusnya. 1/2. Teman-teman bisa berikan kurung. 1/2. Ini XK. XK. Ditambah XK plus 1. XK-nya bagaimana teman-teman? Teman-teman lihat, K-nya kan 50, berarti X ke 50. Data ke 50 ini, setelah datanya teman-teman urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi teman-teman harus urutkan dulu datanya. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, data X ini. Bisa dituliskan di sini, misalkan sebagai X order, misalkan teman-teman bisa berikan tanda bintang ini, X tanda bintang, teman-teman urutkan dari yang terkecil. Misalkan yang terkecilnya ada angka 2, kemudian ada 5, ada 6, ada sampai 100 datanya teman-teman urutkan, lalu teman-teman lihat yang urutan ke data ke 50. Oke? Ditambahkan urutan data yang ke 51, karena K-nya ada 50, jadi 50 plus 1, 51. Jadi data ke 50 ditambahkan data ke 51 dibagi 2. Itu untuk hasil mediannya ya teman-teman. Untuk hasil mediannya. Jadi teman-teman perlu mengurutkan dulu dari data ini, dari seluruh data yang ini,
ini yang di dalam ini. Teman-teman urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baru teman-teman lihat letak data ke 50 dan letak data ke 51. Oke? Paham ya? Sekarang kita lari ke modus. Modus ini apa? Modus ini angka yang paling sering muncul. Frekuensi yang paling banyak, angka yang paling sering muncul. Di antara data ini, angka berapa yang paling sering muncul? Teman-teman bisa lihat angka berapa yang paling sering muncul. Teman-teman bisa lihat nanti. Ya, teman-teman bisa urutkan, teman-teman bisa hitung angka berapa yang paling muncul. Otomatis kalau datanya seperti ini ya, yang paling sering muncul ya ini kan, yang AB-AB ini sebenarnya. Nah, ini. Karena otomatis ini saja sudah 10, ya. Lawannya mau berapa lagi sebenarnya kan? Otomatis yang menjadi modusnya adalah ini. Kecuali ada beberapa angka yang, tapi itu peluangnya sangat kecil. Teman-teman bisa hitung. Ini angka 11 muncul berapa kali, angka 93 muncul berapa kali, angka 47 muncul berapa kali, angka 57 muncul berapa kali. Teman-teman bisa hitung sebenarnya. Tapi secara soal, teman-teman bisa lihat yang menjadi modus adalah yang AB tadi. 2 digit terakhir NIM teman-teman. Yang 11, 11, 11, 11 seperti ini. Untuk contoh NIM yang 2 digit terakhirnya 11. Oke, kita lanjut ke standar deviasi, ke variansi. Variansi ini teman-teman, ini adalah ragam. Teman-teman bisa menuliskan rumusnya seperti ini. Menuliskan rumusnya. Ini rumusnya sigma ya. Sigma. Sigma sama dengan, ini bisa ditulis. Bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis I. Ini teman-teman kan, I dari 1, karena datanya 100, sampai I sama dengan 100. Kurang jelas ya? Kalau kurang jelas kita perbesar. Oke, terlihat ya? Rumus-rumus yang di atas juga, yang min, variansi, modus. Kemudian ini tanda kurung, teman-teman bisa buat. Tanda kurung. X, ini XI sebenarnya. Ini yang membutuhkan kolom tambahan pada data yang di atas ya. Dikurang variance. Dikurang minnya. Maaf, bukan dikurang variance, dikurang min. Rumusnya seperti ini. Nah, N jumlah datanya ya, teman-teman, yang kayak seperti ini, min tadi. Ini 100. Oke, XI dikurang minnya atau rata-ratanya. Rata-ratanya kan sudah didapat ya, yang YY ini, yang hasil ini. YY ini diganti seperti ini. Jadi misalkan YY-nya berapa? Misalkan YY-nya 30. Ini misalkan ya. Misalkan rata-ratanya 30. Jadi, karena kita menggunakan ini, XI dikurang mu, atau dikurang rata-ratanya. Jadi setiap ini, X, kita buat kolom baru, teman-teman bisa lihat. Oh, ini yang tadi. Maaf. Oke. Ini kolom barunya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa hitung XI-nya yang ini, teman-teman. XI-nya yang ini. Ini XI yang bintang ya. XI-nya yang ini. Berarti 11, teman-teman bisa hitung. Dikurang rata-ratanya tadi berapa? Mu-nya berapa? Mu-nya 30. Mu-nya 30. Oke. Teman-teman harus tahu hasilnya. Jadi negatif 19. Ini hasilnya ya. Kemudian lanjut lagi.
47 dikurang 30. Hasilnya berapa? Hasilnya 17. Begitu seterusnya sampai ke 100 ya. Sampai ke yang 100. Ini diurutkan semuanya. Berarti 100 kurang 30. Hasilnya 70. Kemudian teman-teman bisa lihat rumusnya lagi. Setelah diperoleh hasil seperti ini, dipangkat 2 kan. Nah, jadi setelah dikurangkan XI dikurang mu-nya atau min-nya, kemudian dipangkat 2 kan. Teman-teman bisa pangkat 2 kan, tambah lagi kolom ke samping. Tambah lagi ke samping. Samping untuk yang rumus ini. Oke, jadi teman-teman akarkan saja, dipangkatkan saja. Min negatif 19 dipangkat 2 kan, hasilnya berapa misalkan. Maaf. Kalau 19 pangkat 2 kan hasilnya 361 ya. Kalau 17 pangkat 2 hasilnya, teman-teman bisa hitung sendiri pakai kalkulator, 289 dan seterusnya. 70, 70, 49, 00 ya, teman-teman bisa hitung. Nanti coba lihat, perintahnya ini kan sudah selesai. Ini satu kolom ya. Kemudian yang ini, yang pangkat 2-nya satu kolom ya. Setelah itu jumlahkan dari data pertama hingga data ke 100. Nah, itu fungsinya. Seperti ini. Ya. Dari pertama sampai ke 100 dijumlahkan. Makanya yang ada total. Ya. Ada total, ini total dari yang sudah dipangkatkan itu menjadi seperti ini. Misalkan di sini tulis ZZZ. ZZZ. ZZZ, teman-teman bisa lihat. Misalkan tandanya yang seperti ini, biru. Ini adalah total dari ini, XI dikurang mu, pangkat 2 kan. Kemudian hasil dari ZZZ ini, ya, hasil dari ZZZ ini dibagi dengan 100, teman-teman. Teman-teman bisa bagi dengan 100. Tadi hasilnya apa? ZZZ ini. Nah, yang biru ini tadi kan. Oke. Yang biru teman-teman bisa lihat dibagi dengan 100. Hasilnya adalah variansnya ini. X, Y, Z misalkan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah standar deviasi. Standar deviasi teman-teman bisa mengakarkan. Jadi dari variansi ini diakarkan. Karena rumusnya adalah yang sigma yang kecil ini tadi. Sigma, otomatis hasil akarnya. Jadi, misalkan di sini X, Y, Z-nya 100, jadi standar deviasinya adalah 10. Karena akar dari 100 ya. Kalau teman-teman masih kurang ini, berarti dari misalkan X, Y, Z-nya 100 ya. X, Y, Z-nya 100, ini diganti saja. 100. Otomatis akarnya adalah 10. Ini standar deviasi. Oke, mudah-mudahan teman-teman sukses untuk melaksanakan UTS kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. UTS akan dituliskan melalui tulisan tangan. Teman-teman bisa kerjakan di kelas. Nanti Kosma yang akan kumpulkan ke saya. Hari ini bisa dikumpulkan. Atau mungkin besok bisa dikumpulkan dengan saya. Kosma akan kumpulkan, nanti akan kita nilai. Saya akan nilai melalui program. Kita akan lihat hasilnya. Harus benar ya. Kalau ada koma, teman-teman gunakan 3 angka di belakang koma. Oke? Gunakan 3 angka di belakang koma. Misalkan 81,23456. Jadi teman-teman hanya gunakan 81,234. Oke?
Misalkan, contoh lagi. Misalkan rata-ratanya teman-teman dapat 90,123456. Yang teman-teman gunakan adalah 90,123. Paham sampai di sini? Oke? Jika paham, terima kasih, selamat mengerjakan, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Ini soalnya sama untuk ekonomi syariah yang saya ampu mata kuliahnya. Oke, semuanya ditulis tangan di double folio, kemudian dikumpulkan hari ini atau besok boleh dikumpulkan oleh Kosma, tapi pengerjaannya harus offline di kelas masing-masing. Melalui Kosma nanti dikumpulkan ke saya oleh Kosma besok. Waktu pengerjaannya hari ini, dan kalau memang belum selesai, dikumpulkan hingga besok oleh Kosma ke saya. Tapi harus dimulai dari offline pekerjaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.